Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa nih, sebelum masuk ke ceritanya, Mimin mau ingatin buat kalian untuk tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol loncengnya terlebih dahulu, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini ya. Selagi nonton, bisa kalian sempatkan tekan tombol like dan tinggalkan komen kalian di bawah. Biar makin rame video kita yang satu ini. Disclaimer, untuk para subscriber channel Storytime, cerita ini hanya karya fiksi. Segala tindakan yang ada dalam ceritanya hanyalah imajinasi semata. Kami tegaskan bahwa video ini tidak bermaksud mendorong atau mempromosikan tindakan kekerasan dan tindakan berbahaya apapun. Dimohon untuk kalian dapat memahaminya dengan baik. Tanpa menunda dan banyak basa-basi, langsung masuk ke ceritanya. Kali ini Mimin akan bawakan manhwa baru yang menurut Mimin super seru. Manhwa yang berjudul Sekte Pengemis Baru. Menceritakan seorang pengemis yang kekuatannya luar biasa. Pengemis terkuat di dunia. Memutuskan untuk keluar dari sekte begar atau pengemis dan memilih untuk mendirikan sekte begar yang baru. Namun usahanya tidak mudah. Banyak halangan dan rintangan yang harus dia lalui. Ada sesuatu di balik identitasnya yang merupakan keturunan dari sosok kuat yang ditakuti di dunia murim. Cerita diawali dengan sebuah prolog tentang sekte begar. Sekte begar adalah salah satu dari 9 faksi di Gufilbang. Sebuah sekte yang terdiri dari para pengemis. Dengan latar belakang dan asal yang tidak jelas. Salah satu kelompok terkuat di dunia martial art. Para anggota sekte begar merupakan orang yang eksentrik, berjiwa bebas dan para pengrajin yang ahli. Mereka paling ahli dalam mengumpulkan informasi. Menggunakan kemampuan ini untuk mengakumulasikan kekayaan. Namun mereka dibenci dan dipandang rendah karena menjalani kehidupan dengan mengemis. Struktur sekte begar terbagi di antara para pemimpin dan tersebar di seluruh negeri. Otoritas tertinggi di sekte begar yang mampu memerintah semua ini disebut sebagai Dragonhead. Scenes beralih di mana saat itu seorang seniman bela diri dari sebuah sekte tengah memberikan pelajaran pada seorang pengemis, memakinya dan memperlakukan pengemis itu dengan buruk. Pemuda yang sepertinya oleng itu bahkan meminta pengemis tersebut untuk memakan apa yang dia buang dari mulutnya. Dengan tangis, pengemis itu melakukannya. Karena jika tidak melakukannya, maka dia akan dihabisi. Waktu berlalu di malam hari, di sekte Jingsa, Provinsi Gansu. Pemuda yang memberikan pelajaran pada pengemis tadi telah kembali ke sekte Jingsa. Dia menceritakan pada seniornya tentang apa yang telah ia lakukan. Seniornya penasaran apa yang terjadi. Pemuda itu menceritakan semuanya. Senior pemuda itu hanya tertawa dan malah terdengar mendukung apa yang pemuda itu lakukan. Mereka membicarakan banyak hal tentang apa yang pemuda itu lakukan pada pengemis tersebut. Sampai tiba-tiba, gerbang masuk sekte mereka hancur berkeping-keping. Suara ledakan karena gerbang hancur itu terdengar oleh hampir seluruh anggota sekte Jingsa. Murid-murid sekte Jingsa berlarian menuju keluar dan berteriak bahwa musuh telah menyerang. Setibanya di sana, salah satu dari mereka berteriak untuk orang itu muncul dan tunjukkan dirinya. Namun orang itu tiba-tiba menyipitkan matanya melihat ke lantai gerbang. Sebuah tangan kotor dan kumuh gemetar menengadah. Seorang itu bersujud di gerbang sembari meminta belas kasihan dengan sebuah koin. Namun ada yang berbeda dari orang itu. Tubuhnya memancarkan chi yang luar biasa. Pemuda yang sebelumnya memberikan pelajaran pada pengemis juga ikut melihat. Dia mengatakan, apakah ia tidak salah dengar? Apakah orang itu minta untuk diberi pelajaran? Sedangkan yang lainnya berteriak untuk seorang itu mengatakan identitasnya. Seharusnya orang itu tahu di mana dia tengah membuat masalah. Seorang itu tiba-tiba menyeringai dengan senyuman yang mengerikan. Dia perlahan bangkit mengatakan tentu saja ia tahu di mana dirinya berada saat ini. Dia mengatakan, tidak perlu beramai-ramai seperti itu. Dirinya hanyalah seorang pengemis yang lewat. Namun kata-katanya diakhiri dengan kata cibiran dan hinaan. Dia adalah sang MC dari manhwa kali ini yang bernama Hwaryang. Murid-murid sekte Jingsa terkejut mengetahui Hwaryang adalah seorang pengemis.
Waryang menunjuk ke arah luar gerbang yang hancur di mana pengemis yang terlihat lusuh masuk. Dia menunjuk menanyakan pada murid Sekte Cingsa. Sudahi omong kosong mereka dan katakan, siapa yang menghajar bocah itu? Siapa yang melakukannya silakan maju, kecuali ingin binasa. Waryang menanyakan pada rekan pengemisnya itu, bisakah melihat wajahnya? Dia benar-benar babak belur. Murid-murid Sekte Cingsa menyipitkan mata mereka mencoba untuk mengenali pengemis itu. Yang pada akhirnya, pemuda yang sebelumnya mengajar pengemis itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan, bukankah itu adalah pengemis yang ia berikan pelajaran sebelumnya? Pantas saja ia mencium bau yang tidak sedap. Ternyata sampah dari Sekte Beggars. Pengemis itu bernama Ponggae. Waryang meminta untuk Ponggae tidak perlu takut. Tunjukkan saja siapa yang menghajarnya. Ponggae dengan ketakutan menunjuk pemuda yang menghajarnya. Waryang mengerti menanyakan, apakah itu adalah pemuda yang terlihat seperti stroberi itu? Mendengar dirinya dipanggil sebagai stroberi, membuat pemuda itu marah berteriak memaki mereka sebagai pengemis bau. Waryang mengorek telinganya kesal menimpali. Sedari tadi mereka menyebut pengemis terus. Itu sungguh menyebalkan. Obat untuk Dogi yang menyebalkan adalah diberi pelajaran. Waryang mencengkram erat tongkat bambu di tangannya yang membuat bambu itu sedikit memancarkan sinar mengatakan, sekalipun ia menghabisi mereka semua di sana, ia tidak akan peduli. Murid dari Sekte Cingsa yang lain mengenali tongkat yang dibawa oleh Waryang mengatakan, bukankah tongkat itu hanya digunakan oleh orang kepala Sekte Beggar? Bukankah itu artinya pengemis itu adalah seorang master tingkat 5? Pemuda stroberi marah berteriak pada rekannya. Apa yang mereka tunggu? Habisi para pengemis itu. Dua orang murid Sekte Cingsu melesat ke arah Waryang. Namun sebelum mereka tiba di hadapan Waryang, sebuah serangan yang luar biasa melesat ke arah mereka, memporak-porandakan lantai aula dan menerbangkan sebagian besar murid-murid Sekte Cingsa. Teriakan kekalahan terdengar di segala penjuru sekte. Pemuda stroberi dan seniornya yang melihat rekan-rekan sektenya diterbangkan seperti itu mulai ketakutan. Mereka seolah tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Ketika si senior akan mengatakan sesuatu lagi, tiba-tiba sebuah serangan melesat melewatinya dan menghantam bangunan di belakangnya. Bangunan di belakang hancur lebur dengan sebuah ledakan yang begitu dahsyat. Waryang dengan kesal memaki. Serangannya meleset. Apakah sasarannya kurang tepat? Pemuda stroberi ketakutan bergumam. Seharusnya tidak seperti itu. Baru saja selesai dengan gumamannya, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat padanya, membuat pemuda stroberi terlempar memutar bagaikan gasing di udara. Sedangkan senior pemuda stroberi ketakutan bergumam. Itu benar-benar gawat. Waryang berjalan mendekati senior itu sembari mengayunkan tongkatnya mengatakan, murid dari sekte bergengsi seperti mereka hanya tahu beberapa gerakan martial art, tapi sudah bersikap jumawa, yang hanya tahu menindas orang yang lemah. Waryang mendekati pria stroberi yang terkapar gemetar menanyakan, apakah pura-pura tidur? Waryang tidak naif. Dia adalah MC yang tidak akan melepaskan musuhnya begitu saja. Dia menarik rambut pria stroberi layaknya buah, menariknya dan memberikan beberapa injakan. Itu dilakukan Waryang beberapa kali. Pemuda stroberi menangis ketakutan dan memohon ampun. Apa yang ia lakukan hanyalah sebuah kehilafan. Masih terus memberikan pelajaran pada pria stroberi, Waryang menanyakan, apakah baru saja mengatakan hilaf? Pria stroberi itu masih juga belum paham. Apakah menurutnya pengemis bisa dipukul karena hilaf? Dengan tatapan menyeramkan, Waryang meneruskan. Mereka dengan nyamannya menikmati latihan martial art mereka. Pasti mengira Sekte Beggars menjalani kehidupan semacam ini karena tidak memiliki kemampuan, bukan? Padahal para pengemis bisa dengan mudah menjadi yang terbaik di dunia seni bela diri. Apa yang dikatakan Waryang tidak salah. Mereka para pengemis berkeliaran di mana-mana, mengumpulkan informasi nyaris tidak berusaha untuk mengisi perut mereka. Pasti tampak menggelikan bagi mereka dari sekte lain. Mengenakan pakaian yang compang-camping dan lusuh pun pasti tampak konyol bagi sekte lain. Tapi apa pernah mereka melihat baik-baik seperti apa tatapan mereka para pengemis dari Sekte Beggars? Itu adalah tatapan orang yang sudah tidak bisa kehilangan apa-apa lagi.
Tatapan itu benar-benar mengerikan. Tidak hanya satu, tapi ada banyak orang mengerikan di Sekte Begar. Dan benar saja, saat itu, Waryang bersiul dan kumpulan para pengemis menerobos masuk dan mulai menggila. Mereka berteriak-teriak mengerikan seolah-olah mereka akan menghancurkan segalanya. Kedua kelompok saling berhadapan dan seolah siap untuk berperang. Melihat itu, salah satu murid Sekte Chingsa berteriak cukup. Hanya sekelompok sampah pengemis. Waryang menimpali. Ia sudah menduga bahwa mereka akan mengatakan itu. Apakah mereka pikir Sekte Begar lemah dalam hal martial art? Tiba-tiba tangan Waryang melesat dengan kecepatan luar biasa, menusuk ke hidung murid Sekte Chingsa. Itu menembusnya. Tatapan Waryang mengerikan ketika mengatakan, mereka uji saja kekuatan mereka sekarang. Siapa yang akan menangis dengan ekor di antara kaki mereka? Tiba-tiba saja suara seseorang berteriak meminta untuk berhenti terdengar. Waryang yang mendengarnya merasakan perasaan mengancam. Dia bergumam. Level energi dalam itu melampaui orang biasa. Pemilik suara itu pastilah seorang master. Benar saja, dari belakang Waryang muncul seorang dengan penampilan yang elegan dan berwibawa. Dia mengatakan, sepertinya murid sektenya telah berbuat salah. Ia akan tangani itu berdasarkan aturan Sekte Chingsa. Dia adalah ketua Sekte Chingsa, Wong Quan. Melihat ketua sektenya datang, murid tersebut bergerak. Mereka mencoba untuk melepaskan diri dengan memohon pada ketua sektenya untuk membantunya. Won Kwang mengatakan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar prinsip mereka. Jadi ia mohon untuk melepaskan muridnya. Tatapan Waryang tidak senang dan tajam ketika menimpali. Apakah Won Kwang mengatakan prinsip? Apakah Won Kwang mengatakan bahwa dirinya lah yang melanggar prinsip? Bukankah justru mereka Sekte Chingsa yang melanggar? Mereka duluan yang menghajar orang lain seperti seekor dogi. Dan apakah Won Kwang pikir kata-katanya bisa menyelesaikan keluhan dari Sekte Begar karena murid Sekte Chingsa memaksa pengemis dari Sekte Begar memakan tanah yang dicampur dengan air liur? Melihat Waryang membuat Won Kwang menjadi semakin khawatir. Dia bergumam bahwa Waryang berbahaya. Waryang menunjuk Won Kwang menggunakan tongkatnya menanyakan, apakah Won Kwang adalah ketua sekte di sana? Waryang melepaskan murid itu dan berbalik ke arah Won Kwang. Won Kwang membenarkannya bahwa dirinya adalah ketua Sekte Chingsa. Waryang menggerakkan tangannya tanda memanggil orangnya sembari mengatakan, ternyata bos besarnya langsung yang datang. Punggai segera mendekat pada Waryang. Waryang menepuk punggung Punggai dan mengatakan untuk Won Kwang meminta maaf pada Punggai mewakili murid-murid Sekte Chingsa. Punggai tentu terkejut. Tidak hanya Punggai, tapi semua murid Sekte Chingsa juga terkejut. Mereka berteriak bahwa mereka hanya berasal dari Sekte Begar sampah, tapi menuntut permintaan maaf dari ketua Sekte Chingsa. Waryang mencibir. Apakah Won Kwang tidak bisa meminta maaf pada Punggai di depan semua orang? Apakah ada alasan mengapa tidak bisa? Murid-murid Sekte Chingsa berteriak melarang untuk Won Kwang tidak melakukannya. Namun Won Kwang tidak mendengarkan apa yang dikatakan murid-muridnya. Dia perlahan menangkupkan tinjunya mengatakan, sebagai ketua sekte, ia meminta maaf atas perilaku murid-muridnya. Pembelajaran muridnya masih kurang dan karenanya malah melukai anggota Sekte Begar. Jika Sekte Begar mau memaafkan murid-muridnya, ia akan memastikan murid Sekte Chingsa akan diajar dengan benar untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Melihat pemandangan yang tidak menyenangkan bagi mereka, murid-murid Sekte Chingsa semakin memaki Sekte Begar. Semakin lama semakin berisik murid Sekte Chingsa memaki para pengemis itu, membuat Won Kwang berteriak marah. Dia mengatakan, apakah mereka tidak mengerti betapa tidak pintarnya mereka? Dan pada akhirnya murid-murid Sekte Chingsa terdiam tidak mengatakan apapun. Mereka menunduk malu dan juga kesal. Sedangkan pria stroberi masih terkapar tidak sadarkan diri. Sekarang tidak hanya Won Kwang saja yang menangkupkan tinju dan menunduk meminta maaf. Tapi semua murid Sekte Chingsa yang ada di sana menangkupkan tinju mereka dan menunduk meminta maaf. Waryang berbalik akan pergi ketika mengatakan, ia berharap hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Waryang mengajak untuk semua pengemis bubar meninggalkan Sekte Chingsa. Sebelum Waryang benar-benar pergi, Won Kwang menghentikannya dengan sebuah pertanyaan. Bisakah ia tahu nama Waryang?
Selain itu, martial art yang Waryang miliki juga luar biasa. Bisakah ia tahu siapa master dari Waryang? Waryang berhenti dari langkahnya mengatakan bahwa namanya adalah Waryang dan masternya adalah Hong Chil Pyong. Mendengar nama Hong Chil Pyong membuat Won Kwang terkejut. Ekspresinya tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu dengan hal itu. Sebelum Waryang benar-benar pergi, Won Kwang menambahkan, meski Sekte Begar memiliki jiwa yang bebas, insiden hari ini dapat membawa dampak yang parah. Saat Waryang kembali nanti, bagaimana Waryang akan menjelaskannya? Waryang pada akhirnya memikirkan hal itu. Dia mengatakan jika ia kembali seperti ini, bisa-bisa ia akan menjadi makanan Dogi. Dia kemudian menoleh ke arah Won Kwang dan memintanya untuk tidak perlu khawatir, karena ia juga berniat meninggalkan Sekte Begar. Won Kwang tertawa mengatakan, sepertinya tindakan Waryang bukan tindakan gegabah, dan Waryang bukan orang biasa. Ia harap mereka akan bertemu kembali di lain kesempatan. Ia akan mengingat namanya. Setelah kepergian para anggota Sekte Begar, salah satu murid Sekte Chingsa menanyakan pada Won Kwang, mengapa Won Kwang melakukan itu? Siapa Chil Pyong? Sampai-sampai sebelum kata-kata muridnya itu selesai, Won Kwang menimpali. Chil Pyong adalah seorang legendaris dari Nine Begars. Won Kwang memandang langit dengan masak. Dia bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, sungguh takdir yang aneh. Won Kwang mengingat kejadian di masa lalu saat Green Forest menyerang sebuah desa. Saat itu, Won Kwang masih seorang anak-anak. Dia menangis ketakutan di hadapan banyak tubuh tidak bernyawa. Saat itu, seseorang tiba-tiba berdiri di hadapannya, meminta untuk Won Kwang menutup matanya sejenak. Orang itu tidak lain adalah Chil Pyong. Dia menggunakan teknik Broken Heart Finger. Sekali jentikan jarinya, dia menghabisi semua musuh yang ada di hadapannya. Chil Pyong menanyakan, apakah Won Kwang terluka? Dan dia juga mengulurkan tangannya untuk membantu. Kembali pada saat ini, Won Kwang mengatakan, jika Waryang datang ke Sekte Chingsa dengan memahami konsekuensi keluar dari Sekte Begar, keputusan yang Waryang buat pasti itu terburu-buru. Anggap saja ini keberuntungan karena ia yang terlibat. Jika Waryang memang murid dari Chil Pyong, maka mereka tidak bisa menghindari konsekuensinya. Won Kwang menatap ke arah murid-muridnya. Berpindah pada Waryang yang saat ini menggendong Pung Gai dan memaki marah. Apakah kaki Pung Gai baik-baik saja? Lalu mengapa bisa dihajar seperti itu? Pung Gai beralasan bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk lari. Namun Waryang tidak ingin alasan apapun. Memangnya pernah ada alasan untuk mereka berhak dihajar? Ia seharusnya menginjak-injak mereka, murid Sekte Chingsa. Ia benar-benar geram. Pung Gai berterima kasih pada Waryang, tapi yang membuatnya penasaran adalah bagaimana Waryang bisa mendapatkan tongkat milik sang kepala? Waryang mengatakan dengan jujur bahwa tentu saja ia mengambilnya diam-diam. Ketika Waryang mengambilnya secara diam-diam, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan senyuman. Dan ia yakin sekarang pasti tengah terjadi keributan di Sekte Begar mereka. Para tetua kemungkinan akan berpuasa setidaknya selama 1 bulan karena masalah ini. Pung Gai meminta maaf. Itu semua adalah salahnya. Namun Waryang mengatakan untuk Pung Gai melupakannya saja dan tidak perlu khawatir. Pung Gai juga menanyakan pada Waryang, apakah Waryang sungguh-sungguh ketika mengatakan akan pergi? Dan itu karena masternya bukan? Waryang terdiam. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 15 tahun yang lalu, saat itu di tengah keramaian pasar banyak anak-anak yang tidak memiliki keluarga, tengah memohon dan mengemis. Begitu juga dengan Waryang. Waryang yang tanpa mengetahui siapa dirinya, pergi menyusuri jalan. Namun penampilan Waryang yang manis mendapatkan perhatian dari banyak orang. Walaupun dia terlihat seperti pengemis, namun tidak ada yang mengusir atau memarahinya. Dia malah mendapatkan banyak bantuan dari para wanita. Hal itu membuat para pengemis yang lain merasa kesal dan iri. Saat itu, Waryang duduk seorang diri di tempat sepi sembari memakan makanan yang dia dapatkan. Beberapa bocah mendatangi Waryang dan memakinya. Tidak hanya memaki, tapi juga menghajarnya. Waryang yang lemah tidak dapat membela diri. Dia hanya menerima bulan-bulanan itu tanpa protes. Setelah beberapa waktu dia dirundung, dia segera pergi untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba dia mendengar seorang yang meminta belas kasihan. Tangan seorang itu gemetar meminta uang dan juga terlihat satu jarinya tidak ada.
Orang tersebut melihat keadaan Waryang yang babak belur mengatakan, ia yakin itu sakit. Tapi Waryang tidak menangis sama sekali. Waryang tiba-tiba menyentuh tangan pengemis itu dengan tidak mengatakan apapun. Pengemis itu menanyakan, apakah itu adalah pertama kalinya Waryang melihat seorang dengan 9 jari? Tapi tidak perlu khawatir, itu tidak mengganggu hidupnya. Namun apa yang dilakukan Waryang sungguh tidak terduga. Dia terlihat menangis ketika meniup tangan pengemis tersebut. Dia menangis karena tangan pengemis itu kurang satu. Dia menanyakan, bukankah itu sakit? Melihat kepedulian Waryang membuat pengemis tersebut merasa bahwa mungkin itu adalah takdir. Jadi dia mengajak Waryang untuk mengobrol. Singkat cerita, Waryang menceritakan tentangnya yang intinya tidak ada yang mengurus dan dia seorang diri. Pengemis itu menanyakan, apakah Waryang memiliki tempat tinggal dan siapa namanya? Namun Waryang tidak menjawabnya. Dia masih diam 1000 bahasa. Pengemis itu kemudian menawarkan, jika Waryang tidak memiliki tempat tinggal, ada tempat yang bisa ia tunjukkan padanya. Apakah Waryang mau ikut dengannya? Waryang menatap ke langit dengan pasrah ketika dia menanyakan, kakak itu tidak akan menjualnya, bukan? Pengemis itu sedikit bergurau bahwa ia memiliki pemikiran itu namun membatalkannya. Keduanya kemudian berjalan bersama meninggalkan pasar yang ramai. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. Saat itu sore hari telah menjelang. Pengemis tua itu terus menyanyikan tentang makanan. Saat dia berhenti, dia mengatakan pada Waryang, karena tidak memiliki nama, bagaimana ia memberikan nama Waryang untuk sementara. Waryang begitu senang dengan nama itu. Dia menunjukkannya dengan ekspresi yang penuh kebahagiaan. Dan pada saat itulah namanya Waryang. Untuk mempermudah, Mimin akan langsung memanggil pengemis tua itu sebagai Cilpyong, masar dari Waryang. Saat itu, perjalanan mereka cukup terjal. Yang mana Cilpyong mengajak untuk Waryang mendaki tebing. Karena Waryang masih cukup kecil, jadi dia menangis dan takut. Namun Cilpyong mencibir, apakah seorang lelaki memang takut akan ketinggian? Tidak hanya jalan terjal, tapi perjalanan mereka juga terganggu dan terhalang oleh adanya beruang yang menyerang mereka. Itu membuat Waryang benar-benar ketakutan. Dia meminta agar mereka segera meninggalkan tempat. Tapi Cilpyong tidak akan pergi begitu saja. Dia meminta untuk Waryang mundur 10 langkah ke belakang dan jangan bergerak. Lalu perhatikan gerakannya baik-baik. Cilpyong menunjukkan gerakan kaki yang dinamakan Cui Palsunbo. Cilpyong tiba-tiba bergerak dengan kecepatan luar biasa. Tujuan dari gerakan itu adalah untuk membingungkan lawan. Cilpyong menanyakan pendapat Waryang tentang gerakan itu. Waryang begitu antusias dan memuji Cilpyong yang luar biasa. Karena lengah, Cilpyong tidak melihat beruang yang ada di depannya dan membuatnya mendapatkan bokeman dari beruang tersebut. Cilpyong terlempar beberapa meter ke belakang. Itu membuat Waryang panik segera membantu Cilpyong. Waryang menanyakan apakah Cilpyong baik-baik saja. Cilpyong dengan perutnya yang berbunyi mengatakan, ia lemah karena belum makan. Waryang mengeluarkan sesuatu dari jubahnya dan meminta untuk Cilpyong memakannya. Cilpyong yang mencium bau makanan itu segera menetiskan air liur mengatakan, ia sungguh mengenali makanan itu. Dengan memasukkan makanan itu ke dalam mulutnya, Cilpyong menanyakan, dari mana Waryang mendapatkan makanan itu? Seharusnya berikan makanan itu lebih awal padanya. Beruang sebelumnya yang sedari tadi diam kini mulai mengamuk karena diabaikan. Tapi tiba-tiba Cilpyong mengeluarkan aura naga yang mengerikan meminta untuk beruang itu pergi. Naga emas dengan mata merah menyala seolah tergambar di atas Cilpyong, yang membuat beruang sebelumnya gemetar ketakutan. Tidak menunggu lama, pada akhirnya beruang tersebut melarikan diri. Waryang yang bingung menanyakan alasan dari beruang tersebut melarikan diri. Dengan sombongnya, Cilpyong mengatakan, bahkan beruang bisa mengetahui kehebatannya. Dengan bangkit, Cilpyong meneruskan, bahkan makhluk yang rendahan sekalipun, sebaiknya tidak dihabisi dengan gegabah. Apakah Waryang paham? Waryang mengerti akan nasihat itu dan akan mengingatnya. Namun dalam hati Cilpyong, dia menyesal. Mengapa dia tidak menangkapnya dan mereka jadikan makan malam saja? Tidak lama mereka berjalan, dan pada akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Saat itu, anggota sekte Begars bergegas keluar menyambut Cilpyong. Yang pertama menyambutnya adalah kepala sekte Begars cabang selatan, Namcheon. Namcheon mengatakan bahwa Cilpyong telah kembali dari ekspedisi selatan.
Mereka berbasa-basi sejenak sebelum Nam Cheon meminta untuk anggota sekte Begars yang lain memberi hormat pada kepala Dragon Head ke-17 Chilpyong. Jang Bok dan Dong Jin segera membungkuk dan menyapa Chilpyong. Chilpyong menimpali, apa maksud dari kepala? Dirinya telah lama pensiun. Chilpyong, sang legendaris dari sekte Begar. Nam Cheon segera membimbing Chilpyong untuk masuki sekte cabang. Dia begitu dihormati dan dibimbing menuju tempat peristirahatannya. Sebelum Chilpyong memasuki sekte, dia mengulurkan tangannya pada Waryang menanyakan dengan tulus, apakah Waryang mau ikut dengannya? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Pengemis Terkuat di Dunia part pertama. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!